Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Hendrawan. Nama saya Dava Fajarinyani. Nama saya DBP Alaksono. Saya dengan Jaya Santoso. Di sini saya akan membaca diagram TS. Oke, sebelum bahas apa itu diagram TS, mari kita bahas dulu parameter apa saja yang selalu diukur dari sebuah penelitian oceanografi. 1. Suhu, salinitas, kandungan oksigen, kandungan zat hara atau nutrien. Jadi dari 4 hal yang biasanya diukur dari sebuah penelitian oceanografi, ada suhu dan salinitas adalah suatu yang digunakan untuk mengukur suatu kenaikan atau penurunan dari derajat panas benda. Sedangkan salinitas sendiri adalah kadar keasinan atau tingkat garam yang terlarut dalam air. Salinitas sendiri memiliki satuan ppm atau per mil. Terus apa hubungannya antara suhu dan salinitas yang ada hubungannya sama oceanografi? Ada dong. Suhu dan salinitas itu biasanya diplot datanya untuk mengetahui karakteristik perairan ditambah dengan satu parameter lagi, yaitu kedalaman. Nah, jadi kalau cuma suhu dan salinitas saja nggak bisa dijadikan sebuah tolak ukur untuk menentukan karakteristik perairan. Harus ada kedalamannya juga. Nah, dikarenakan hal di atas makanya adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara suhu dan salinitas terhadap kedalaman, namanya diagram TS. Terus ada yang bertanya-tanya, apakah kegunaan dari diagram TS ini? Kegunaannya antara lain dapat digunakan untuk mengecek apakah data suhu dan salinitas yang diambil di lapangan dapat dipercaya atau tidak. Kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi massa air dan menentukan proses percampuran. 3. Dapat digunakan untuk melihat kestabilan kolor air. 4. Dapat digunakan untuk melacak gerakan massa air dengan cara membandingkan berapa diagram TS suatu perairan. Diagram TS adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara temperatur T dengan entropi S fluida pada kondisi tekanan, entalpi, fase, dan massa jenis tertentu. Jadi pada diagram TS terdapat besaran tekanan, massa jenis, temperatur, entropi, entalpi, dan fase fluida. Sumbu vertikal TS diagram dinyatakan skala temperatur dan sumbu horizontal menyatakan entropi. Terdapat dua sistem satuan untuk TS diagram, yaitu sistem satuan internasional dan sistem satuan Inggris. Menggunakan diagram ini perlu diperhatikan sistem satuan yang digunakan. Selain itu, masing-masing jenis fluida mempunyai diagram TS-nya sendiri-sendiri dan berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, TS diagram untuk air tidak akan sama dengan TS diagram untuk front R12 dan tidak akan sama dengan TS diagram untuk amoniak. Saya akan menjelaskan cara membaca diagram pH. Jadi, dalam diagram pH, dari titik koordinat ke kanan itu ada nilai H, yaitu entalpi, dan ke atas itu adalah pressure atau tekanan. Jadi, semakin ke atas, maka tekanan akan semakin tinggi, dan semakin ke kanan, nilai entalpinya akan semakin besar. Dan garis di sini, ini adalah garis satu nilai suhu. Jadi, setiap titik-titik yang dilewati kurva yang sama, maka suhunya akan sama. Dan semakin ke sini, jadi nilai T3 ini, sumbu T3, itu sumbunya lebih tinggi daripada T4. Dan T4 ini sumbunya lebih tinggi daripada T1 dan T2. Selanjutnya, dari titik 1 ke titik 2, ini ada evaporator, yaitu proses evaporasi ini terjadi pada tekanan yang sama. Dalam proses ini penarikan kalor sehingga terjadi kenaikan entalpi.
dari sini. Ya, suhu tidak mengalami kenaikan karena kalor yang digunakan untuk mengubah fase yang tadinya fase campuran menjadi fase gas jenuh. Di sini entalpinya naik karena di H2 ini lebih tinggi daripada H1-nya. Selanjutnya dari titik 2 ke 3 itu ada kompresor. Proses kompresi ini menyebabkan kenaikan tekanan dari tekanan rendah menjadi ke tekanan tinggi. Dari garis 2 ke 3 nih mengikuti garis isentropik pada diagram pH karena berlangsung secara isentropik, maka entropi pada titik 2 dan 3 ini sama. Dan kondisi pada titik 2 ini berubah. Yang tadinya dalam keadaan gas jenuh menjadi superheated gas. Dan entalpinya naik ya, dari H2 ke H3. Refrigerannya pun mengalami kenaikan suhu. Nah, selanjutnya dari titik 3 ke titik 4 dan titik 5 ini ada kondensor, yaitu proses kondensasi ini terjadi pada tekanan yang sama. Dalam proses ini terjadi pelepasan kalor sehingga terjadi penurunan suhu entalpi dari superheated gas menjadi gas jenuh nih. Dari superheated gas ke titik sini, titik 4 ini udah jadi gas jenuh. Jadi pada titik 3 ke titik 4 ini refrigeran sudah tidak mengalami masa superheated. Kemudian refrigeran terus melepas kalor dan mulai berubah dari uap jenuh menjadi cair jenuh. Dari titik 4 sini ke titik 5 tidak terjadi penurunan suhu, tetapi terjadi perubahan fase. Karena terjadi pelepasan kalor, maka refrigeran mengalami penurunan entalpi. Jadi dari H3 turun menjadi ke H4. Selanjutnya dari titik 5 ke titik 1 itu ada katup ekspansi. Jadi proses ekspansi ini pada titik 5 itu tekanannya itu masih tinggi dan kemudian turun ke titik 1. Nah, di titik 1 ini tekanannya udah rendah. Penurunan tekanan ini disertai dengan penurunan suhu yang dilakukan oleh katup ekspansi. Jadi pada katup ekspansi ini terjadi proses adiabatik di mana entalpi tidak berubah sama sekali. Jadi entalpinya sama ya. Kondisi refrigeran yang tadinya cair jenuh dari sini berubah menjadi fase campuran, yaitu gas dan cair. Jadi pada proses refrigerasi ini akan selalu berulang dari titik 1 ke titik 5 dan kembali lagi ke titik 1 dengan cara menyerap panas dari ruangan dan mengeluarkan ke lingkungan selama mesin pendingin tersebut masih menyala. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja refrigerasi ya. Refrigerasi secara umum adalah proses penyerapan panas dari dalam ruangan yang tertutup kedap lalu memindahkan secara mengenyahkan panas keluar dari ruangan tersebut. Refrigerasi memanfaatkan sifat-sifat panas atau thermal dari refrigerasi selagi bahan itu berubah keadaan dan bentuk, cair menjadi gas dan sebaliknya dari gas menjadi cair. Beberapa proses yang berlangsung dari unit mesin refrigerasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguapan. Penguapan ialah proses refrigerasi cair yang berada dalam evaporator menguap pada suhu tetap meskipun telah menyerap proses panas dari produk atau ruangan yang diinginkan. Penyerapan panas selama penguapan tersebut tidak disertai oleh kenaikan suhu. Yang kedua, pemampatan. Pada proses pemampatan itu adalah refrigerasi yang berupa uap dingin dari evaporator yang dihisap oleh kompresor dan kemudian dimanfaatkan sehingga suhu dan tekanan menjadi tinggi. Yang ketiga, pengembunan. Proses pengembunan pada dasarnya mengenyahkan panas dari refrigeran yang bersuhu dan bertekanan tinggi di dalam kondensor. Dan yang terakhir, pemuaian. Pemuaian adalah suatu proses pengaturan bentuk refrigeran supaya memuai dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya uap refrigeran dingin di evaporator.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jelaskan bagian-bagian pokok dari evaporator, kompresor, kondensor, katup ekspansi. Dan untuk di bagian evaporator yaitu terdiri dari 3 bagian: penukar gas, bagian evaporasi, tempat di mana cairan mendidih lalu menguap, dan pemisah untuk memisahkan uap dari cairan lalu dimasukkan ke dalam kondensor untuk diembunkan atau kondensasi. Dan prinsip kerja evaporator untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Di neraca energinya dalam keadaan steady, kecepatan panas masuk dikurangi kecepatan panas keluar sama dengan 0. Dan bagian kompresor itu terdiri dari kerangka frame untuk mendukung seluruh beban atau sebagai tempat, dan poros engkol crankshaft untuk mengubah gerak berputar atau rotasi menjadi gerak lurus bolak-balik translasi. Ada juga batang penghubung connecting rod untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Crosshead untuk meneruskan gaya dari batang penghubung ke dalam torak. Yang selanjutnya silinder untuk tempat line silinder dan water jacket. Terus yang selanjutnya line cylinder sebagai lintasan gerak piston torak. Selanjutnya front end rail cylinder cover adalah tutup silinder bagian head end atau front cover, dan bagian crank end atau rear cover. Water jacket ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi air sebagai pendingin. Torak piston sebagai elemen penghandle gas atau udara. Cincin torak piston ring berfungsi untuk mengurangi kebocoran gas atau udara. Batang torak atau piston rod meneruskan gaya dari kepala silang ke torak. Cincin penahan gas untuk menahan kebocoran hebat gas. Ring oil scraper untuk mencegah kebocoran minyak. Katup kompresor untuk mengatur pemasuk dan pengeluaran gas atau udara di silinder. Nah, itu untuk kompresor. Dan prinsip kerja kompresor: jika torak bomba ditarik ke atas, tekanan di bawah silinder akan turun sampai di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup hisap yang kendur. Dan selanjutnya kondensor memiliki bagian yaitu turbin uap air yang masuk berasal dari turbin uap. Kedua, pompa vakum kondensor vakum pump berfungsi untuk menghisap gas-gas yang tidak dapat terkondensasi yang mungkin terdapat pada kondensor. Terus bagian yang lain, air pendingin atau cooling water, media pendingin pada kondensor. Yang selanjutnya pompa ekstraksi kondensat, uap air yang berubah fase menjadi air keluar dari kondensor menuju pompa ekstraksi kondensat. Prinsip kerja kondensor yaitu proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa atau tubes. Terus neraca energinya, energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi akumulasi. Dan yang keempat,
Katup ekspansi. Bagian utama katup ekspansi termostatik adalah katup jarum dan dudukannya, diafragma, terus remote valve yang berisi refrigeran cair, dilengkapi dengan pipa kapiler yang langsung terhubung ke diafragma dan pegas yang diatur tekanannya melalui skrup mengatur tekanan, dan prinsip kerjanya mengatur jumlah dan mengabutkan cairan pendingin sebelum masuk ke evaporator, dan itu bagian dari katup ekspansi. Dan yang terakhir ialah penjelasan mengenai coefficient of performance dari sistem refrigerasi yang merupakan perbandingan efek refrigerasi dengan kerja kompresor. Efek refrigerasi adalah entalpi refrigeran masuk kompresor atau sesudah evaporator dibagi dengan entalpi refrigeran masuk evaporator atau sesudah katup ekspansi. Sedangkan kerja kompresor adalah entalpi refrigeran masuk kondensor atau sesudah kompresor dibagi dengan entalpi refrigeran masuk kompresor dan sesudah evaporator, atau ringkasnya adalah perbandingan efektivitas pendingin evaporator dengan kerja yang diberikan kompresor.